warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama. Siapa masih ingat kerjasama itu apa? Kerjasama adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika saling bekerja sama dan menyelesaikannya. Bekerja sama tidak hanya dilakukan bersama teman, satu golongan saja, melainkan dengan siapa saja. Keberagaman yang ada di sekitar kita tidak boleh dijadikan penghambat untuk bekerja sama dan saling membantu. Berikut adalah bentuk kerjasama. Yang pertama, membangun jembatan desa. Yang kedua, pembuatan gorong-gorong di desa. 3, kerja bakti membersihkan rumah. Keempat, membersihkan kelas. Dan yang kelima, membersihkan taman sekolah. Lihat, gambar-gambar itu adalah bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Kalian bisa lihat ya. Selanjutnya, manfaat kerjasama. Yang pertama adalah pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, menjalin hubungan kekeluargaan. Yang keempat, bisa saling mengenal. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Saat diskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain memiliki banyak manfaat, antara lain terciptanya kerukunan dan kebersamaan, bertambahnya pengetahuan, memudahkan selesainya permasalahan, kita akan dihormati orang lain, dan menghasilkan kesimpulan yang adil. Diskusi juga dapat melatih 1. Tanggung jawab, 2. Berbagi ide pikiran, 3. Menyampaikan keinginan yang sama sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Ada juga kegiatan yang dapat menghambat kerjasama. Apa sajakah itu? Hal-hal yang dapat menghambat kerjasama, yang pertama, peran dan tanggung jawab tidak jelas. Kedua, tidak mau berbagi ide dan pikiran. Ketiga, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Keempat, berburuk sangka kepada orang lain. Kelima, ingin menang sendiri. Dan yang keenam adalah sifat keras kepala. Selanjutnya, kerjasama dalam permainan tradisional. Banyak keberagaman yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah permainan tradisional. Setiap daerah pasti memiliki permainan tradisional yang berbeda. Namun, juga ada jenis permainan yang sama, akan tetapi dengan nama yang berbeda. Banyak generasi muda yang tidak mengenal permainan tradisional. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa, kita harus mengetahui permainan-permainan tradisional yang ada di setiap daerah karena merupakan cara kita untuk melestarikan permainan tradisional agar tidak punah. Manfaat memainkan permainan tradisional. Yang satu, melatih kerjasama. Kedua, melatih sportivitas. Ketiga, upaya melestarikan budaya bangsa. Keempat, bermain sambil berolahraga sehingga menyehatkan. Contoh-contoh permainan yang ada di Indonesia. Perhatikan. Oke, perhatikan ya. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional engklek. Permainan ini dapat mengembangkan aspek moral pemainnya karena permainan ini memerlukan kesabaran untuk menunggu giliran dan memahami peraturan.
Permainan engklek ini juga melibatkan interaksi satu pemain dengan pemain lainnya. Melalui permainan engklek ini, kita diajarkan berinteraksi dengan teman sebaya dengan cara menyenangkan. Dalam permainan ini, anak-anak diajarkan untuk melatih kejujuran dan sportivitas dalam bermain. Permainan engklek ini tidak mengenal hukuman bagi yang kalah, sehingga pemain tidak akan merasa takut kalah. Permainan ini memiliki kandungan nilai dan manfaat yang beragam bagi anak. Dalam permainan engklek dapat melatih keterampilan dan ketangkasan. Selain itu, permainan engklek dapat memupuk persahabatan dan kemampuan kerjasama antar teman. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya baru diminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.